Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap santai ya. ISG-nya menghijau lagi. Oke, kita langsung aja lihat ISG-nya ya. Nah, untuk hari ini IHSG menguat lagi 0,5% ya. Nah, ini sesuai yang kita bicarakan kemarin. Kalau misalkan dia sampai turun nih bakalan serem, bakalan banyak yang merah. Tapi untungnya di hari Selasa ini dihijauin lagi nih, naik lagi ke dalam boxnya, kembali lagi di atas support 6.776-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa bertahan lah ya sampai akhir minggu ini. Mudah-mudahan dia bisa sideways dulu di atas 6.776 ya. Oke, langsung aja kita bahas saham-saham yang masih ada potensi ya untuk bergerak lagi di perdagangan besok. Jadi simak baik-baik ya. Jangan lupa sambil ngopi. Oke, langsung kita lihat untuk Tebik yang pertama. Nah, Tebik hari ini menguat ya 0,5%. Nih dia kembali lagi bergerak di atas support 2110. Nah, ini kalau lanjut boleh kalau teman-teman mau masuk ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi, targetnya adalah di 2210 untuk Tebik. Selanjutnya ada SMRA. Nah, untuk hari ini memang saham-saham yang bergerak hijau didominasi oleh ini ya, properti ya. Nah, hari ini salah satunya SMRA. Dia bergerak, dia menguat lagi 7,6% ya. Nah, ini berhasil breakout top box 500 di 550, closing di 565. Nah, ini untuk SMRA sendiri targetnya adalah di 575 ya. Tapi kalau misalkan ternyata bisa ditembus, masih ada target berikutnya atau resisten di 605. Kita lihat aja apakah dia akan menuju hanya sampai dengan 505 atau bahkan ke 605-nya. Selanjutnya ke APLN. APLN juga ya hari ini menguat 6,9%. Harga tertinggi hari ini sampai dengan di 140, closing di 138. Ini juga kalau lanjut untuk top boxnya ada di 144, boleh dijadikan target juga ya. Kalau misalkan koreksi, selama koreksinya tidak tembus dari harga 137 ya, atau masih di sekitar di harga 138, ini masih oke. Berarti dia belum dia nggak turun lagi. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, boleh pakai target 144 ataupun di target 153 untuk APLN. Kalau mau pakai 160 juga boleh kalau misalkan ternyata dia naik cukup kuat ya. Selanjutnya ada CTRA. CTRA juga demikian ya, tapi dia menguat terbatas 2,5%. Nah, ini sudah sempat menyentuh 1010-nya tapi nggak ditembus sayangnya ya. Tapi kita lihat aja di perdagangan besok apakah dia akan lanjut menembus 1010 dan 1025-nya. Targetnya adalah di 1050 ya, tapi memang dia harus lewatin dulu resisten di 1025 dan juga masih ada resisten di 1035-nya. Lanjut ke BSDE. Nah, BSDE ini udah kita bahas dari beberapa hari yang lalu ya, udah mungkin sekitar 2 mingguan ya. Nah, hari ini dia breakout nih untuk BSDE-nya. Hari ini dia menguat 3,5% ya. Targetnya di 1025 sudah ditembus, closing di 1035. Next-nya di 1060 ya untuk targetnya dari BSDE. Lanjut ke Asri. Asri juga hari ini paling kencang ya di antara yang lain untuk properti ya. Untuk Asri hari ini dia menguat 12,5%, tadi bahkan sempat menyentuh harga 179 ya, closing di atas target harga 166 ya, atau closing di harga 170. Nah, ini masih ada target berikutnya. Kalau misalkan memang masih mau lanjut, kita lihat aja untuk Asri apakah bisa menembus 181-nya atau enggak ya untuk di perdagangan besok. Tidak luput pula untuk MDLN ya. Untuk MDLN juga ikut menguat hari ini 4,6%, bahkan sempat menyentuh harga 72 hari ini, sempat menembus resisten 71-nya, tapi sayangnya nggak bertahan. Masih boleh diperhatikan ya untuk pergerakannya. Harapannya sih bisa closing di 72 minimal. Kalau bisa closing di 72, ada kemungkinan dia akan kembali bergerak ke atas lagi ya untuk trennya. Memang saat ini masih terlihat sekali trennya masih downtrend. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan dia lanjut dan bisa closing di atas harga 72, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya untuk MDLN.
Lanjut ke Homi. Homi masih bergerak santai, hari ini menguat lagi 1,3%. Targetnya belum kena ya di 320, tapi juga masih hati-hati kalau misalkan tiba-tiba dia balik arah. Lanjut ke Demas. Demas juga menguat terbatas 1,2% ya. Yang lain menguat cukup kuat. Nah, ini boleh dipantau besok kalau misalkan dia mau ikutan juga. Mudah-mudahan sih bisa breakout dari 172, minimal bisa closing di atas 174, ini akan sangat bagus. Target-target berikutnya masih ada ya. Satunya adalah di 180, tapi harus lewatin dulu resisten di 178 dan juga 179. Selanjutnya ada ADCP. Nah, ADCP ini juga ikut-ikutan ya, ikut-ikutan menguat ya, kembali mantul dari area support 57-nya. Sudah sempat kena harga 63-nya tapi nggak bisa tembus ya, tapi ini masih boleh diperhatikan kalau masih lanjut lagi. Kalau misalnya nggak lanjut ya jangan masuk. Tapi kalau lanjut lagi boleh kalau mau masuk. Harapannya sih bisa closing di atas 63 ya. Untuk targetnya sendiri masih di 66 dulu untuk saat ini. Lanjut ya ke SQMI. Nah, untuk SQMI hari ini juga menguat nih 4,6%. Nah, dia kembali menguat dari atas support 64 ya. Ini mudah-mudahan bisa breakout top box 71-nya. Untuk targetnya sendiri adalah di 72, memang nggak jauh ya. Cuma satu tick antara 71 dan 72. Tapi harapannya sih bisa lewat juga. Dan juga masih ada resisten di 75. Ini boleh diperhatikan ya untuk SQMI pergerakannya di perdagangan besok. Lanjut ke SDPC. Nah, SDPC hari ini menguat 10,7% ya. Ini juga ada kemarin kita bahas. Kemarin dia sempat turun dulu ke area support 204. Hari ini menguat lagi. Nah, mudah-mudahan sih targetnya 234 bisa ditembus ya. Kalau ditembus, next target mungkin sekitar di harga 248 untuk SDPC. Lanjut ke PNBS. PNBS juga kembali menguat lagi di area support 57-nya ya. Nah, ini boleh diperhatikan. Untuk PNBS kalau misalkan dia lanjut menguat lagi boleh pakai target 62 ataupun di 65 juga boleh kalau misalkan dia lanjut menguat ya. Tapi dilihat dulu ya. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah 57 sudah lupakan saja. Selanjutnya BBRI. Nah, BBRI masih lanjut ya. Hari ini closing persis di harga top box 4.880. Mudah-mudahan besok bisa breakout dan bisa closing di atas 4.900 minimal ya. Kalau bisa closing di atas 4.900, potensi ke 4.940, 4.980 dan 5.000 ada kemungkinan besar akan tercapai. Jadi kita lihat aja untuk perkembangan BBRI kalau misalkan dia bisa closing di atas 4.900-nya. Lanjut ke Amar. Nah, Amar lanjut ya dan sudah kena targetnya di 326. Nah, tapi closing di 324 nggak ditembus. Kita lihat apakah dia akan lanjut atau malah balik ya. Nah, kalau misalkan lanjut masih boleh hold, tapi kalau balik selama dia nggak tembus low-nya ya harusnya masih oke untuk hold dulu ya bagi yang sudah punya saham ini. Selanjutnya ada BBCA. Nah, BBCA hari ini menguat terbatas ya 0,2%. Untuk top boxnya masih sama, masih di 8.900. Kalau berhasil breakout, ini targetnya adalah di 8.950-nya ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BBTN. Nah, BBTN hari ini terkoreksi 0,4%, dia masih sideways ya di antara support and resistance. Hari ini sempat menyentuh top boxnya atau resistance di 1260 tapi masih belum ditembus ya. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya. Selama masih oke, masih mudah-mudahan masih bisa kita pantau terus di video ya. Nanti kita update terus di YouTube ya kalau misalkan selama masih oke. Nah, ini kalau misalkan dia breakout mudah-mudahan sih bisa ke target 1315 ya untuk saat ini. Lanjut ke BTPS. BTPS sudah mencoba-coba untuk menembus 2230-nya ya, tapi masih belum berhasil. Justru hari ini terkoreksi 0,4%.
Masih boleh diperhatikan ya untuk pergerakannya kalau dia berhasil breakout untuk target terdekatnya yaitu di 2390 dan juga 2450. Selanjutnya ada Arto. Nah, Arto ini hari ini dia mantul ya dari area supportnya 2230-nya. Kemarin sudah sempat disentuh ini. Nah, hari ini dia menghijau kembali menguat. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi. Paling enggak bisa menembus 2600 aja udah bagus nih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk mau TP di 2600-an juga nggak apa-apa. Untuk targetnya sendiri sebetulnya ada di 2720 ya untuk Arto untuk target saat ini. Lanjut ke BABP. Nah, BABP sudah doji di area support. Ini mudah-mudahan pertanda bagus ya. Kalau misalkan BABP menghijau lagi di perdagangan besok. Boleh diperhatikan ya untuk BABP. Hari ini sudah sempat menyentuh 79 ya. Kalau dia menghijau lagi, kalau mau pakai target terdekat yaitu adalah di sekitar harga 87 ya untuk BABP. Jadi ini dipantau aja pergerakannya. Lanjut ke enak. Nah, untuk enak ini juga boleh diperhatikan ya. Pergerakannya ini sudah cukup panjang sideways dari bulan Februari. Kalau dia berhasil breakout dari 1200, targetnya adalah di 1375 ya. Jangan sampai lolos kalau dia misalkan berhasil breakout. Lanjut ke BRPT. Nah, untuk BRPT hari ini juga menguat 3,2% ya. Setelah kemarin sudah menyentuh supportnya di 760, hari ini menghijau. Nah, ini kalau lanjut target terdekatnya adalah di 820 ya untuk BRPT. Mudah-mudahan bisa lewat 805-nya ya atau bahkan bisa menembus 820, ini akan sangat bagus. Selanjutnya ada Dewi. Dewi masih menguat terbatas 1,9%. Ini juga masih boleh diperhatikan ya. Yang sudah masuk kemarin masih boleh hold. Kalau lanjut mudah-mudahan sih bisa ke target terdekatnya masih di 334 ya untuk Dewi. Selanjutnya ada ACST. Nah, untuk ACST ini boleh diperhatikan ya, hari ini dia menembus atau bertahan di atas support 130-nya. Dan untuk top boxnya ada di harga 138. Ini kalau dia bergerak menghijau lagi ya, kalau bisa menembus 138. Targetnya adalah di 151 ya untuk ACST. Ini boleh dipantau ya selama masih berada di atas harga 130-nya. Selanjutnya ada SMGR. Nah, SMGR juga sudah menyentuh support 6000 ya, sudah ada kembali kekuatannya mulai naik lagi. Ini boleh dipantau untuk bottom boxnya ada di harga 6075. Untuk support paling bawahnya adalah di harga 6000. Nah, ini kalau misalkan bisa tembus 6375, targetnya adalah di 6575 dan juga 6875 ya untuk SMGR. Selanjutnya ada INTP. INTP ini juga demikian ya, sudah kena supportnya sebelumnya. Ini bahkan sempat menembus supportnya tapi kembali menguat lagi. INTP sempat menembus 9750-nya tapi akhirnya kembali menguat lagi. Nah, ini kalau hari ini dia menguat 4,2%. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya bisa menembus dan bertahan di atas bottom box yang sebelumnya ditembus yaitu 10.400. Targetnya adalah di sekitar harga 10.725 ya untuk INTP. Dan kalau misalkan masih bertahan dan bisa breakout dari top boxnya yaitu 10.900, next targetnya adalah di 11.450, bukan 1000 ya, 10.725, 10.900 dan next targetnya adalah di 11.450. Lanjut ke SMCB. Nah, untuk SMCB ini juga masih ada kekuatan untuk bertahan di atas support 1325-nya ya. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya kalau dia berhasil breakout
top boxnya di 1345. Untuk targetnya sendiri adalah di 1375 ya untuk saat ini. Lanjut ke Doit. Nah, Doit hari ini kembali menguat lagi ya. Setelah kemarin sempat menyentuh support 304, hari ini menghijau lagi 2,6%. Closing persis di harga 314. Sudah sempat menyentuh harga 316, tapi sayangnya nggak bertahan di harga tersebut. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja besok. Kalau dia menghijau lagi, apalagi kalau bisa bertahan di atas 314, ini akan sangat bagus. Dan masih ada resisten di 324 dan untuk targetnya sendiri adalah di 364 ya kalau berhasil lewat 324-nya. Kita lanjut ya ke BMTR. Nah, BMTR ini sudah ada perlawanan-perlawanan ya di area-area supportnya dia ya. Pertama dia sudah sempat menyentuh juga nih 270. Lalu kembali menghijau lagi, lalu bisa melewati juga resisten 274-nya sekarang jadi support. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya, targetnya adalah di 284. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa ke 294-an ya untuk BMTR. Ini boleh diperhatikan lagi untuk pergerakannya BMTR ya beberapa hari ke depan ya. Besok juga boleh dipantau nih kalau dia menghijau lagi. Selanjutnya ada PGEO ya. Nah, ini hari ini dia menguat luar biasa ya, 13,01%. Nah, ini kalau lanjut dan bisa menembus 720 untuk PGEO, next targetnya adalah di 805 ya. Jadi boleh diperhatikan pergerakannya besok ya, karena memang dari awal IPO sudah dibawa turun. Mudah-mudahan ini momentum baik untuk PGEO untuk kembali ke atas lagi. Untuk targetnya di 805 dulu kalau berhasil menembus 720-nya. Selanjutnya ada gula. Gula ini juga boleh diperhatikan ya. Hari ini kembali menguat 2,7%. Kalau berhasil breakout 312, targetnya adalah di 322. Atau kalau misalkan tembus lagi, boleh pakai target di 364-nya. Selanjutnya ada ANJT. Nah, untuk ANJT ini juga sudah boleh diperhatikan lagi ya. Selama masih berada di atas support 660. Dan untuk targetnya adalah di harga 705 dulu ya untuk saat ini. Dan untuk top boxnya sekarang ini masih agak jauh yaitu di 720-an ya. Tapi kalau udah bisa kena di 705 aja ini sudah bagus. Jadi dipantau aja dulu untuk ANJT. Lanjut ke ASLC. Nah, ASLC hari ini kembali menguat 2,15%. Belum berhasil menembus 96-nya ya. Mudah-mudahan sih besok bisa tembus, mudah-mudahan. Kita lihat aja. Kalau dia bisa tembus 96, target 98 yang bisa dilewatin, mudah-mudahan sih bisa ke area 100 tujuan ya untuk ASLC. Selanjutnya ASI. ASI hari ini menguat juga 1,6% ya, sudah sempat menyentuh 6.100 tapi belum bisa ditembus, masih boleh dipantau besok kalau dia lanjut menembus 6.100-nya. Paling nggak targetnya adalah closing di atas harga 6.150 ya untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah INKP. INKP juga masih menguat terbatas 0,6%. Nah, ini kalau berhasil breakout dari 7.625, targetnya adalah sekitar di harga 7.925 dan juga 8.125 untuk INKP. Oke, mungkin sampai INKP dulu untuk video part pertama. Masih ada lagi video part kedua, jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.